Ini udah. Siapa yang minum? 1, Siapa ya? 2, 3. Sebelum kita tar dulu. 1, 2, 3. Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama Islam. Langsung aja. Let's go. Hujan. That you never seen. It got bulletproof glass in the ceiling screen. Let me guess, it cost you like 100,000. No, little bitch, it cost 7 million. I'm doing what you do in your dreams. I fucked your bitch pussy Vaseline. These bitches always want to capture me. Hating ass nigga turn me to me. Fucked all y'all bitches like 10 to me. On the real, it was just me and me. We don't know how tall your girlfriend is. When we saw her, she was on her knees. I cannot get tired of money, but this money, it will turn people right and they greedy. I know he's sick of my money, cause every time he calls, he steady costing me. Sitting in my left, right pocket, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch me, watch this. I can make your bitch one stop, watch this. I can make your bitch one stop, pop. I ain't even drunk no sauce to pop. I stay with a whole lot of bitch. Been sitting in my left, right pocket, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make your bitch one stop, watch this. I can make your bitch one stop, pop. I ain't even drunk no sauce to pop. I stay with a whole lot of bosses. Still on some options, stop. All these drugs keep fucking with my conscience. How you from my hood, but you still want some options? Time gon' tell, fuck niggas get popped. Fleas, rather than Lil Uzi, yeah, that's a lose on lose. Let's go. I keep checking my clothes, depending on my mood. I keep checking my hoes. Halo teman-teman, sekarang kita udah sampai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak berdekatan dengan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Mau tahu gimana keseruannya? Ikutin kita terus ya. Maju Kak. Ketemu lagi kita. Nih, kita di ruang pertama ada ruang pertemuan dengan Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Suharjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda di kediamannya sekitar pukul 10 sepulang dari Rengas Dengklok. Nah, ini ruangannya teman-teman. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Maeda memberitahukan pesan Gunseikan yang artinya pemerintah militer Jepang kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya. Kemudian, mereka dengan ditemani Maeda dan Miyoshi Shunkichiro, juru bicara Angkatan Darat Jepang, berangkat ke Gunseikan dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Ia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba kembali di rumah Maeda sekitar pukul 2:30. Mereka menjelaskan kepada Maeda akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Maeda tidak campur tangan dan mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Oke teman-teman, di sini kita memasuki ruang di mana perumusan naskah proklamasi. Di sini ada Bung Karno, Bung Hatta, sama Ahmad Subarjo. Menjelang dini hari sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul Proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan tiga tokoh nasional tiga itu adalah, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian kalimat kedua ditambahkan oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya selesainya konsep naskah proklamasi dengan berupa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Setelah selesai naskah tersebut dibawa ke serambi muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu.
Halo teman-teman, sekarang kita ada di ruangan pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah persetujuan dari hadirin dan IR Soekarno meminta Sayuti Melik dan BM Dia untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruangan bawah tangga ditemani oleh BM Dia. Nah, di sini ada Sayuti Melik dan BM Dia. Pada saat mengetik, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata pada tempo menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi nama atas nama Indonesia. Begitu pula penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Karno. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga. Ya, pianonya ada di situ. Oke, sekarang kita berada di tempat pengesahan naskah proklamasi. Ini dia tempatnya. Konsep dari naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke serambi muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu, beliau bertanya pada para hadirin setuju atau tidakkah rumusan itu. Menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh menyatakan setuju. Kemudian diulangi lagi pertanyaan oleh Bung Karno, benar-benar saudara setuju? Jawabannya adalah setuju. Dan di sini ada para tokoh yang hadir. Ada 27 orang, ada 27 tokoh yang hadir dalam pengesahan naskah proklamasi. Nah, di sini ada hasil dari naskah proklamasi itu. Nah, di sini ada foto-foto para tokoh yang hadir dalam pengesahan naskah proklamasi. Yang terdapat dalam foto ini ada 26 tokoh, tapi terdapat 3 tokoh yang tidak ada dalam foto ini. Tokoh-tokoh yang hadir diantaranya ada IR Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Dr. Muhammad Amir, dan masih banyak lagi. Di sini ada patung tokoh Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya ke pertama atau ke-1. Lanjut, di sini ada proklamasi di daerah di Indonesia. Proklamasi kemerdekaan di Jakarta, ada di Masjid Besar Semarang, ada proklamasi kemerdekaan di Surabaya, ada proklamasi kemerdekaan di Kalimantan Barat, dan ada proklamasi kemerdekaan di Bukit Tinggi. Oke, sekarang kita memasuki ruangan tentang pasca proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Yang pertama ada insiden bendera, lalu ada pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945, lalu ada peristiwa Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, lalu ada perundingan Indonesia Belanda pada tanggal 17 November 1945, lalu ada pertempuran Medan Area. Lalu di sini ada peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara, lalu ada Bandung Lautan Api, ada perundingan Indonesia Belanda, lalu ada perundingan Linggarjati, ada Puputan Margarana, ada peristiwa Westerling, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, agresi militer 1, kedatangan Komisi 3 Negara atau KTN, penandatanganan perjanjian Revinle, pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa, pertukaran tawanan perang, agresi militer 2, dan yang terakhir ada serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949.
telah menonton video kami. Jangan lupa ikuti keseruan kami di museum-museum selanjutnya. Giginya ompong menggerang rantau kuda Indonesia. Tuyul gundul kesana kesini ngambil kendut. Gendut wortel lo tampak tuyul. Selangkau jalannya miring-miring itu ya. Belum selesai menabuh mau Cina. Pak Moyo terguling ke pengawan Solo. Tengah irama alunan Om Cina. Pak Moyo pulang jalannya ke Loyora.